أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Para pinisepuh saha sesepuh ingkang satuhu tansah kinabekten. Para lenggah kakung miwah putri ingkang dahat kinurmatan. Langkung-langkung dumateng pengurus takmir Masjid Al-Mutakfirin yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sanjungkan puji dan syukur kehadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia dan ridhanya. Kita sekalian pada saat ini telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, sekalian melakukan kajian subuh pada saat ini dengan tema muhasabah diri. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridha dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sepanjang 40 menit saya diberikan tugas untuk menyampaikan kajian pada saat ini yang tentunya terkait dengan persoalan muhasabah diri, introspeksi diri. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tahun 2024 sudah kita lalui bersama-sama dengan dinamika kehidupan yang baik, yang buruk, yang mulia, dan juga asor. Dan saat ini kita telah memasuki tahun 2025.
sebagai seorang manusia yang beriman dan bertakwa, diberikan satu kewajiban oleh Allah, bahwa dalam setiap saat, setiap waktu, mungkin bisa jadi setiap tahun, bahkan 5 tahun, tetapi setiap saat seorang manusia yang menyatakan wa ana minal muslimin wajib untuk melakukan muhasabah diri, introspeksi diri dalam perbaikan kehidupan di masa yang akan datang. Yang baik dilanjutkan, yang buruk ditinggalkan. Yang kurang baik ditingkatkan, yang tidak baik dihilangkan. Dalam konteks muhasabah diri ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan petunjuknya yang jelas di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sinten sing preso artinipun? Separuh bener. Tak miri ora kedusan karo Gusti Allah. Warga Allah ngendika, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan setiap diri manusia hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Di akhirat, bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala perbuatan yang kamu lakukan. Ayat ini memberikan satu perintah, bahwa seorang manusia yang mengatakan beriman, bertakwa kepada Allah, wajib, kata Allah, untuk melakukan introspeksi diri, meneliti diri, apakah kehidupan kita ini lebih baik atau lebih buruk. Pintu masuk orang menjadi baik adalah orang yang sering-sering untuk menghisap dirinya, untuk mengevaluasi dirinya, untuk selalu muhasabah dirinya. Apakah kehidupan kita ini sudah baik atau belum? Bukan sebaliknya, orang yang tidak suka introspeksi diri, tetapi metani kesalahannya orang lain. Ini yang dilarang oleh Allah karena punya sikap suudzon kepada orang lain. Warga yang saya hormati, perintah ini oleh ulama besar zaman Khalifatullah Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama besar, suatu saat bermimpi, di dalam tidurnya itu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu Imam Hasan Al-Basri sebagai seorang ulama yang zuhud, yang pinter, yang alim, kemudian bertanya kepada Nabi dalam mimpi itu, wahai Nabi, berikanlah kepada saya wasiat sabdamu kepadaku, wahai Rasul,
tentang persoalan kehidupan manusia di dunia ini. Dalam mimpinya Hasan al-Basri itu kemudian Nabi mengatakan, kata Nabi dalam mimpi itu, barang siapa manusia yang hidupnya saat ini, tahun lalu dengan tahun sekarang sama, maka kata Nabi, dia termasuk golongan orang yang merugi. Ngibadai podo, amal sodakai podo, sudah berbuat baik, tapi sama tingkatannya, oleh Allah dikatakan termasuk golongan merugi. Kenapa? Sebab manusia itu tahun demi tahun oleh Allah dikurangi umurnya. Lalu kata Nabi, dan barang siapa manusia yang hidupnya saat ini lebih baik daripada saat yang lalu, kata Nabi, dia termasuk golongan manusia yang beruntung dan dimuliakan oleh Allah. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang selalu saat demi saat, tahun demi tahun meningkatkan kualitas dirinya sebagai manusia muslim yang lebih baik. Tetapi kata Nabi, barang siapa manusia yang hidupnya saat ini lebih buruk, lebih jahat, lebih sering berbuat dosa, maka kata Nabi, dia adalah orang-orang yang termasuk golongan manusia yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, tahun ini dan tahun sekarang ini lebih buruk, ngibadai semakin kurang, akhlaknya semakin tidak baik, lendidik anak ya kurang baik, bektine dengan garwo ya kurang baik, maka kata Nabi, dia itu termasuk golongan manusia yang akan dilaknat oleh Allah. Oleh karena itu dalam perbaikan kehidupan manusia tidak ada pilihan lain. Setiap diri manusia harus memperhatikan apakah diri kita itu, agama kita lebih baik atau tidak. Hidup kita di dunia ini apakah lebih baik atau tidak. Dan apakah persiapan hari akhir kita itu lebih baik atau lebih buruk. Pramila monggo sarengan menawi kula pansami kepengin dados menungso ingkang langkung sae, maka kewajiban kita adalah melaksanakan perintah Allah untuk melakukan muhasabah diri setiap saat, setiap waktu, bahkan mungkin bisa 5 tahun sekali, 10 tahun sekali. Warga yang saya hormati, kalau kita harus jujur dalam rangka mengevaluasi diri umat Islam dalam kehidupan bangsa dan negara saat ini, maka jujur dikatakan umat Islam mengalami gradasi yang moralitas. Umat Islam gagal melaksanakan dalam konteks agama, dikatakan belum mampu melaksanakan agama Islam ini dengan baik, dengan benar, dan juga kafah. Dalam persepsi agama, orang-orang yang baik itu adalah
orang yang mampu menegakkan agama Islam dengan secara kafah. Ibu bapak masih ingat banyak para penceramah, banyak para khotib yang selalu mengingatkan surat Al-Baqarah ayat 208. Ayat ini ayat masyhur yang terkenal, tetapi dalam praktek kehidupan manusia lalai dihayati, lalai diamalkan dengan baik dan benar. Bagaimanakah peringatan Allah? Dalam surat Al-Baqarah ini, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhalladzina amanut khulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, jamaah Masjid Al-Mutakfirin ini, kata Allah, masuklah kamu sekalian ini ke dalam Islam secara utuh dan menyeluruh. Jangan sekali-kali kamu sekalian mengikuti langkah-langkah perbuatan setan. Sesungguhnya, kata Allah, setan itu musuh yang nyata bagimu. Dalam tafsir Al-Quran, ayat ini menjelaskan setidaknya dua perkara. Yang pertama, Allah memberikan perintah mutlak agar ketika orang itu mengatakan beriman, bertakwa kepada Allah, wajib untuk melaksanakan Islam ini dengan utuh. Boten pareng setengah-setengah, separuh-separuh, gak boleh. Orang sekarang ini dalam zaman modern melaksanakan kewajiban sholat, ya. Tetapi di sisi lain, perbuatan di luar sholat, dia berbuat maksiat. Kira-kira benar boten? Boten. Di banyak sana orang bersolat ning maksiat pasti kata. Insyaallah wonten ing masjid iki boten ya Bu ya. Wong jamaah Masjid Al-Mutakfirin. Orang-orang yang selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu memohon ampunan kepada Allah ini, pasti orang itu selalu muhasabah diri. Apakah kehidupan kita ini lebih baik atau lebih buruk? Terus bersani ibu-ibu ingkang ngendika boten, insyaallah cukup meyakinkan kalau ibu-ibu sekalian len nindakake agama wis butuh ibu nggih. Terus salate jamaah nggih sae nggih khusuk, leng ibadah didik karo anak yo tenanan, sampun dereng? Sampun dereng, Bu? Insya Allah ini rada meragukan sithik. Le bekti karo suami ya wis tenanan. Sampun dereng, Bu? Sampun. Nek diparingi duit le bekti karo wong tua tenanan. Ning nek telat diparingi duit karo bojone le merengut tenanan. Nggih, Bu nggih? Oh, mboten. Alhamdulillah. Loh, kenapa harus begitu? Orang-orang yang melakukan ibadah tapi berbuat maksiat, pasti orang yang semacam itu adalah orang-orang yang tidak mampu melaksanakan agama dengan kafah dan utuh. Itulah potret kehidupan manusia Indonesia saat ini.
Apa iya? Iya. Dalam satu penelitian dikatakan, umat Islam ini mayoritas sih dari 280 juta rakyat Indonesia ini, setidaknya 80% umat Islam. Kalau umat Islam ini semuanya lenindak ke agama wutoh, yo agamana, yo akidahnya, percaya karo Gusti Allah, yo ngibadai, yo akhlaknya, ya jihadnya, insya Allah negara Indonesia itu baldatun thayyibatun warabbun. Tapi kenyataannya non sewu, umat Islam mayoritas tetapi non kualitatif. Non Islam ini sidik neng kualitasnya apik. Orang Muslim itu banyak tapi kualitasnya tidak bagus. Kira-kira pandangan semacam ini benar atau tidak? Leres mboten, Bu? Jarine wong pun kafah. Wis butuh lenindake agama, tapi dalam potret kehidupan saat ini belum. Bapak Ibu bisa melihat di Indonesia ini masjid banyak dibangun di mana-mana. Di mana-mana ada masjid. Bahkan tiap kampung ini ada 1, 2, bahkan 3. Kalau umat Islam ini betul-betul sungguh-sungguh menegakkan Islam dalam kehidupan ruang masjid, insya Allah agamanya bagus, akhlaknya bagus, kemudian perjuangan untuk agama juga bagus. Tapi dalam kenyataannya maksiat ada di mana-mana, perjudian ada di mana-mana, bahkan belum lama ini di Yogyakarta miras semakin merajalela. Daerah Riki wonten bener sing dodol miras. Wonten nggih? Nek cedhak Riki wonten mboten? Dalam pertemuan FUI dengan para tokoh agama dan masyarakat, Toga Thomas ini memberikan informasi bahwa sesungguhnya banyak di lingkungan Yogyakarta ini penjualan miras ini merajalela di mana-mana. Baru agak usai kemarin ketika ada gerakan umat kemudian menekan gubernur mengatakan bahwa untuk diawasi miras ini. Tetapi sesungguhnya dalam pertemuan kemarin malam saja, Toga Thomas menyatakan ternyata masih ada dalam ruang lingkup tertentu yang menjual miras. Bahkan orang membeli miras itu tidak harus pergi ke warung miras beli, tetapi dengan online bahkan COD. Kalau peredaran miras ini melanda kehidupan masyarakat, rusaklah kehidupan rakyat dan bangsa ini. Loh kenapa? Nun sewu, kula menika nggih sampun dados nate dados guru, sampun nate dados dosen, sampun nate dipun amanati rakyat mimpin DPR, mimpin kota. Maka ternyata dalam pengamatan para psikolog, orang yang minuman keras sekali minum mabuk semalam. Setelah itu hilang, minum lagi seperti itu. Tetapi dalam konteks waktu tertentu, maka betapapun dia ini tidak minum minuman keras, tetapi saraf di bawah otak ini mengalami kerusakan. Maka banyak orang-orang yang mantan minuman keras
itu kadangkala umat le edan, berani membunuh orang, berani memperkosa orang. Di Jawa Tengah ada anak-anak muda 10 orang minum minuman keras, kemudian nyegat wanita, diperkosa bareng-bareng. Karena apa? Karena kesadaran diri ini masih kurang. Bahkan dalam penelitian dikatakan orang yang senang minuman keras narkoba, maka dalam kurun waktu tertentu akan merusak akal dan merusak hati, dan pada waktunya boten wis urung tua wis mudhar, sudah meninggal. Coba bayangkan kalau ibu-ibu sekalian dalam rangka melakukan pengawasan, melakukan pendidikan kepada anak-anak kita ini lepas, Masya Allah. Dan yang paling berbahaya, dalam pertemuan dengan Kapolda kemarin, dinyatakan bahwa yang paling bahaya adalah miras yang kemudian dibeli oleh seseorang, yang kemudian dijual lagi dengan oplosan. Ada yang dicampur dengan selain minuman keras juga biar lebih banyak ditape oplosan tape, dioplos dengan yang lainnya, yang pada ujungnya itu lebih merusak akal orang dan badan orang. Keluarga yang saya hormati, itulah kondisi potret kehidupan Indonesia pada saat ini. Agama dilaksanakan, tapi perbuatan maksiat juga jalan terus. Keluarga yang saya hormati, ada adagio mengatakan, ketika mengevaluasi apakah agama Islam itu sudah dilaksanakan dengan baik atau belum, maka ternyata ada indeks yang terbaca. Apa yang terbaca? Ketika orang-orang itu agamanya kuat, maka selamat kehidupan keluarganya. Tetapi kalau agamanya seorang itu mboten kafah, maka tidak selamat agamanya. Ini rumus. Kalau orang mampu melaksanakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dari perbuatan kehidupan, jagalah anak-anak dan istrimu dari perbuatan-perbuatan dosa, maka insya Allah selamatnya. Tetapi kalau tidak, sebagaimana yang kita lihat, Masya Allah, di Indonesia ini, non sewu mayoritas Islam, tetapi perilaku kehidupan manusia itu semakin hidupnya itu materialistik. Tujuan manusia hidup itu kan ngibadah wonten ing ngarsanipun Allah. Terus ya? Tetapi ternyata saat ini kita lihat banyak orang-orang dalam kehidupan masyarakat ini yang ternyata tujuanipun urip menika mboten Gusti Allah, mboten akhlak ning kedonyan. Laras mboten, Bu? Coba kita lihat banyak orang-orang yang lihat orang kaya, ibu-ibu ya, punya gelang, punya kalung, mergo gelangi akeh gede-gede, ibu-ibu nek mlaku tangane sing gelangi ketok. Apa yang kita lihat? Banyak orang-orang yang tidak mampu kepengen semacam itu. Akhirnya apa? Karena orientasi kehidupan mereka donya, sing penting sugih, sing penting duwe jabatan, sing penting duwe gengsi,
yang terjadi saat ini kita lihat adalah banyak orang-orang yang mencari harta benda, boten ningali haram karo halal. Sing penting untuk duit, ngapusi ora popo, korupsi ora popo, itulah saat ini yang kita. Bahkan yang paling parah adalah justru lembaga-lembaga keagamaan digunakan untuk korupsi. Keponakan saya kemarin 2 hari yang lalu minta pengajian pamit haji. Berangkat di Jakarta, sekarang terkatung-katung, boten sidol mangkat. Sebab apa? Sebab terjadi seolah-olah penipuan dalam ibadah haji itu. Wis bayar, ora iso mangkat. Coba. Yang paling parah adalah lembaga keagamaan kita. Departemen Agama yang mestinya memberikan contoh bagaimana perilaku kehidupan para elit politik bangsa ini yang baik, yang santun, berkorban untuk rakyat, tapi justru Departemen Agama saat ini kemarin setidaknya jadi lembaga korupsi yang luar biasa. Orang mau naik haji tetapi dipermainkan yang ONH biasa yang mestinya jatahnya itu 80%, yang plus yang full apa? Furoda itu hanya 20%. Sekarang masalah. Yang haji biasa hanya sekitar 50%, yang haji plus itu sampai 50%. Dengan harga yang masya Allah. Kepengen tindak haji lembayar 250 yuta. Dikorupsi oleh Kementerian Agama. Ketika diusut boten sembodo Melayu teng luar negeri. Sampun nate mireng? Kondisi inilah yang Yakut sebagai Menteri Agama saat ini masih di luar negeri, mau diusut nggak berani pulang. Tapi maksud saya adalah ternyata lembaga-lembaga agama pun juga digunakan untuk korupsi. Warga yang saya hormati, niki sing menungso biasa, sekarang sing duit jabatan. Warga, elit politik bangsa ini, ya eksekutif, ya yudikatif, ya legislatif. Presa Bu, panjenengan tiap 5 tahun memilih pejabat negara, apakah itu wali kota, apakah itu presiden, 5 tahun sekali memilih anggota DPR. Pilih mboten, Bu? Apa yang terjadi? Lembaga DPR yang mestinya dia itu membela rakyatnya, berjuang untuk rakyatnya, tapi ternyata mereka itu berkhianat kepada rakyat. Leres apa leres? Nun sewu, Pulau Brokosuto nyi, 10 tahun dipimpin Presiden Joko Masya Allah. Mulyono. Apa yang terjadi, Bu? Nun sewu. Seorang pejabat negara itu dalam konteks agama dikatakan sayyidul qaumi khatibuhum. Seorang pemimpin, seorang pejabat itu hakikatnya kata Nabi, abdi dan pelayan umat. Melayani, berkorban untuk rakyatnya, itulah konteks kehidupan seorang pejabat yang berpegang kepada agama dan moral. Tapi yang kita lihat sekarang ini, Masya Allah, anggota DPR yang kon ngawasi eksekutif, tetapi kompromi kalian eksekutif melakukan korupsi. Orang yang ditegakkan, yang diamanati untuk menegakkan hukum, tetapi memperjualkan hukum. Leres? Orang
yang kepengen makan. Ibu-ibu nggak punya duit, susu anak nggak punya, terpaksa yaitu harus mengambil susu di toko-toko mencuri. Masya Allah, kepengen nguripi anaknya, ambil susu, tetapi dihukum 1 tahun. Sementara itu, orang-orang yang punya jabatan, kekuasaan itu, Masya Allah, kalau kompromi dengan rezim Jokowi itu, sanajan le korupsi meniko 300 triliun, dihukum namun 6,5 tahun adil mboten. Tapi itu terjadi dalam kehidupan Indonesia ini. Orang tua di pinggir hutan, dia mencari kayu yang sudah jatuh, kemudian dianggap mencuri, dia dihukum 1 tahun. Sementara orang yang jadi pejabat negara, wis digaji karo rakyate, kemudian masih merampok hak kerakyatan. Laknatullah. Inilah kondisi yang terjadi sementara ini dalam kehidupan masyarakat dan bangsa ini. Kenapa? Sebab umat Islam dan elit politik bangsa ini belum mampu menegakkan Islam dengan secara baik. Ya, akidahnya yakin kepada Allah, yang berhak disembah hanya Allah, yang ditakuti hanya Allah, kemudian beribadah semata-mata karena Allah, kemudian berjihad dengan moralnya. Maka kemudian yang terjadi saat ini, korupsi, kolusi merajalela di mana-mana. Ibu Preso dereng. Rizal Ramli, mantan menteri, dan beberapa tokoh ekonomi mengatakan kalau Indonesia ini yang kaya alam, yang kaya tambang dikelola dengan baik dan benar, insya Allah APBD kita itu bisa APBN itu diambil dari hasil kekayaan alam. Bahkan kata mereka itu bisa memberikan subsidi kepada rakyatnya setiap bulan itu setidaknya 5-10 juta. Ini kalau orang itu jujur, benar, adil. Tambang digali, kemudian diambil, diselamatkan utuh. Tapi yang terjadi sekarang ini, korupsi yang dilakukan oleh rezim penguasa kemarin itu luar biasa. Akibatnya, non sewu, APBN sekarang ini 80% dari pajak rakyat, tetapi dari kekayaan alam hanya 20%. Le korupsi luar biasa, le nyolong wae rakyat luar biasa. Ning yo jenengan kabeh tidak berani amar ma'ruf dan nahi mungkar. Pramila, apa sikap kita? Sikap kita adalah sepindah malih dalam rangka menata kehidupan lebih baik itu. Al-Baqarah ayat 208 diamalkan dengan baik, le nindake agama yo sing tenanan, sing bener, sing wutuh. Yang kedua kata Allah ada surat Al-Imran ayat 114, wal takum minkum, dan seterusnya. Orang mukmin itu hendaknya selalu berani menegakkan kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Ora wedi karo sapa-sapa ning sing diwedini Gusti Allah. Yang ketiga ngendikaken Nabi, afdhalul jihati kalimati adlin ainda sultanin jairin. Presa artinipun jihad yang paling utama itu kata Nabi adalah mengingatkan tentang keadilan, tentang kebenaran
kepada pemimpin yang zalim. Kalau tidak kita lakukan, ya kemarin ini Presiden Jokowi nginjak-injak rakyat, nginjak-injak hukum, neng wong sing do diida-ida meneng wae. Cobi Bu, orang menjabat itu mestinya berkorban untuk rakyatnya, berbakti untuk rakyatnya dan Allah. Tapi Presiden Jokowi sak konco-koncone menika berbuat, bekerja bukan untuk rakyat dan bangsanya, tetapi untuk anak, keluarga, dan istrinya. Terus Gibran sing rada plunga-plungu menika karo ketua takmire we pinter ketua takmire jadi wakil presiden, dan itu dilakukan dengan menginjak-injak hukum. Orang yang mau jadi calon presiden umurnya itu setidaknya 40 tahun. Terus ya? Tetapi demi anak dan istrinya kemudian terjadi permohonan ke kasasi MK, Mahkamah Konstitusi, untuk dirubah untuk menjadi calon presiden tetap harus 40 tahun. Neng ditambahi, diakali. Kecuali orang-orang yang sudah pernah menjabat, baik itu wali kota, wakil wali kota, gubernur, itu boleh. Akhirnya dengan menggunakan Mahkamah Konstitusi yang menjadi mahkamah keluarga itu dirubah. Gibran sing isih 36 tahun, maka kemudian bisa dicalonkan sebagai calon presiden, wakil presiden. Ngapusi rakyatnya, mengkhianat kepada bangsa dan negara dilakukan karena hawa nafsu kekuasaan. Pramila sepindah malih, monggo sesarengan sebagai seorang muslim yang beriman, tidak ada kata lain bahwa kehidupan ini tidak ngibadah nangarsanipun Allah, tidak sekedar zakat, tidak sekedar haji, tapi ibadah adalah menegakkan yang hak dan melawan yang haram. Kita mulai dari keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita awali bagaimana mendidik anak-anak kita. Wis gede leng nganggo pakaian harus menutup aurat. Terus bunyi? Tapi kenyataannya banyak keluarga muslim itu anak-anaknya leng nganggo pakaian sak penake dhewe. Kaine cupet. Akhirnya kata Zainuddin nek nganggo pakaian menika nun sewu mergo cupet sing dhuwur rapet. Ning sing ngisor menika dibuka tekan pupu. Kalian ketua takmir sudah diingatkan. 40 menit persis. Sepindah malih, monggo kita awali dengan membina kehidupan pribadi dan agama kita, membina anak-anak kita bersama-sama, dan wajib kalau ada kesalahan harus diingatkan. Kalau ada kebatilan yang zalim harus kita lawan, insya Allah. Keluarga kita akan menjadi sakinah, mawadah, warahmah. Bangsa dan negara kita, kalau orang itu berani melawan segala bentuk kezaliman dan tidak keadilan, maka insya Allah jadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Warga makatan atur kula kirang langkung anggen kula matur nyuwun konging pangapunten. Kalau yang saya sampaikan ini benar, benarnya karena Allah. Kalau ada yang salah karena kesalahan pribadi saya sendiri. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nur sewu, kula ngunjuk